Selamat pagi semua, selamat datang para installer di Blackstone Garage. Ya, semangat pagi ya. Kita akan mulai endurance battle hari pertama untuk proses instalasi. Oke. Saya Anto, soundandmesin.com. Di sini ada Mojeki, ada Mas Ibnu, presiden dari iCan, dan perwakilan sponsor dari Rotary Bintaro. Jadi kita di sini bukan kompetisinya, kita nilai entertainnya. Jadi yang ada di otak kalian supaya apa? Hinalah aku sebanyak mungkin. Jadi kita buat event ini benar-benar naik, bukan event saya, event dari 6 peserta ini semua juga. Event ini gak bakal mulai tanpa kita semua. Oke? Auteri, Bronson, Odoni, Yuta, Afrohim Chan, Steven, Wafu. Bukan, sama-sama. Nomor 1. Tas, nomor 1. Mobil. Ini udah mencakup sama dijurikan ya? Kamu tungguin nih. Iya. Wah. Sekali ada ini. Dari masing-masing peserta, kalau pengerjaannya kalau bisa ambilnya slow mo ya Regan ya. Kita mulai ya, persis jam 9 nih. Ya. 5, 4, 3, 2, 1, mulai! Jumpa lagi di channel Duta Auto Solution. Hari ini saya sedang ada di acara event terbesar audio tahun ini, yaitu Endurance Battle yang diadakan oleh Sound Mesin dan pengepul mobil. Nah, ini lokasinya ada di Blackstone Garage di Jalan Kebayoran, Jakarta Selatan. Di event ini ada 6 tim yang bertanding. Salah satunya dari tim kami, yaitu Duta. Nah, kami menjadi satu-satunya dari kota Bekasi yang ikut di acara ini. Sisanya itu semuanya dari Jakarta. Nah, sekarang lagi proses pemasangan. Kebetulan kami mendapat mobil nomor 2. Ini mobil yang dikerjakan oleh tim Duta. Satu tim itu isinya 3 orang. 3 orang itu bekerja sama untuk menyelesaikan paket yang sudah disediakan oleh panitia dalam waktu 2 hari. Jadi ini event yang sangat fair play banget ya, karena dikasih paket audio yang sama, dikasih waktu yang sama, dikasih mobil yang semuanya sama, yaitu Ribbon Diesel. Jadi ini benar-benar fair play banget. Nah, terus ayo kita lihat barang-barang yang dipakai. Barang-barang yang disediakan oleh panitia, head unitnya itu dari Asuka BM Series, lalu ada DSP Alpine, lalu untuk speakernya, ini speaker Pioneer Hi-Res Carbon Series, untuk subwoofernya, ada subwoofer 8 in dari Hertz Audio. Nah, ini nanti akan berpengaruh di pembuatan boxnya, karena boxnya itu juga akan langsung dibikin langsung instan di sini oleh tim kami. Terus untuk kabel-kabelnya itu dari Pitch and Timber, semuanya sama. Nah, untuk peredamnya ini ada dari Jero Turbo Betir. Ini jumlahnya dikasih sama juga, bahkan sampai akinya pun itu dikasih baru. Jadi aki lama mobil itu diganti dengan aki baru. Nah, DSP-nya ini DSP Alpine yang built-in ampli, tapi ditambahin ampli lagi ya. Ada ditambahin ampli 4 channel itu dari Jepco, yang tipenya itu yang belakangnya SQ. Jadi semua barang dikasih dari panitia, jadi terserah kita mau dibikinnya tuh seperti apa.
Ada Bos Doni juga yang biasanya nggak pernah kerja, hari ini kerja. Di samping kanan kita, itu ada cas audio. Terus ada Bekja sama Bronson di belakang. Di samping sisi kiri, ada Ko Steven AJM Audio Works. Lalu ada Best Body Shop Ko Afung. Nah, 6 peserta ini bertanding, dikasih waktu untuk instalasinya hari ini. Dan besoknya itu dari jam 9 sampai jam 2, itu hanya tuning. Ini di sebelah saya sekarang ada Ko Jeki. Ini provokator yang mengadu semua tuner-tuner terbaik di Indonesia disuruh kerja jadi tukang hari ini. Gue mau tanya satu dulu. Kau sekarang udah balik jadi tukang audio lagi ya? Kemarin kan jadi tukang kaca film. Iya kan kita fleksibel, Bang. Kau kayak cewek apaan gitu, masuk kanan kiri ya ini orangnya. Gimana, Bang? Hari ini menurut lu acaranya lancar nggak? Acaranya pasti lancar, karena apa? Kita kumpulin 6 peserta Champion of Champion. Namanya Champion of Champion, jadi mereka udah ada mental juara. Iya. Apapun keputusannya, apapun itu mereka udah tahu, udah profesional. Siap kalah, siap menang ya? Siap kalah, siap menang, battle. Ini benar-benar udah fighter semua yang di sini. Benar. Jadi nggak ada bilang, oh gue bergurau begini. Orang semua pelakuannya sama kok. Mau ngomong apa? Satu tim 3 orang. Jadi di sini nggak ada leader, nggak ada bawahan ya. Semuanya rata. Semuanya tukang, semuanya kerja. Karena dikasih waktu cuma sehari untuk instalasi. Keesokannya itu cuma tuning ya. Tuning. Jadi hari ini bos kau kalau lambat kerjanya maki aja dia. Mana otak kau? Cepat kau gerak dikit. Jangan kau lemaskan otot-otot kau itu. Nah, gitu. Dan ini bener-bener event kontes audio yang menurut saya habisnya itu paling banyak. Iya, betul. Bayangin ya, dari barang-barang yang dipakai aja yang disediain, itu udah 40 juta lebih ya, kurang lebih ya. 40 juta kali 6 aja udah berapa duit? Iya, dan itu barang-barangnya semua dikasih ke owner-owner Ribbon yang minjemin mobil kita hari ini. Iya. Sampai aki dan AC-nya pun itu dicuci bersih oleh Aki sama Rotary Bintaro. Tetapi kalau untuk aki dari Masif diganti baru. Diganti baru. Diganti baru. Nah, diganti baru, tapi yang menggantikan itu dari si peserta, bukan dari panitia. Jadi benar-benar ini pesertanya sama sekali tidak dimanjakan. Ya, Ko Jeki ya. Benar. Jadi Bang Jeki ini jagoannya siapa? Jujur. Jagoannya di sini. Semuanya jagoan ya gue bilangnya. Tapi kalau suruh gue milih salah satu nggak bisa milih gue. Semuanya jago beneran. Lu lihat aja sekarang. Skill dewa semua ini ya. Bukan skill dewa, mantan maling. 30 menit boknya udah pada jadi mantan maling semua. Ya kan? Apalagi yang nomor 1 itu kau lihat nih, pimpin doa dia. Iya, sampai Regan aja nggak kelihatan loh hari ini loh. Sibuk banget. Ya, kelihatan banget, tegang banget sih Bang Jeki. Semua. Lihat, acaranya nggak panas banget tapi kita keringatan. Iya, benar. Semuanya keringatan. Karena semua tegang, adrenalinnya ada di sini. Iya. Dengar suara chainsaw itu seneng banget rasanya. Inilah event. Inilah battle dibilang. Ya kan? Thank you Bang Jeki udah undang kami di sini. Sukses semua. Sukses. Jadi 6 toko terbaik semua nih. Keren. Sekarang kita update kerjaannya. Sebenarnya saya nggak boleh masuk ke sini ya, tapi tadi saya udah izin ke panitia. Ini kepentingannya hanya buat konten. Kita lihat. Di sini sudah terpasang peredam yang tadi dipasang sama Bos Doni. Terus speakernya juga udah terpasang, termasuk si ring speaker yang bawaan dari Pioneer. Lalu ada peredam dari Jero, itu buat bibirnya si speaker. Ini fungsinya supaya tidak bersentuhan langsung dengan dot trim. Karena kalau bersentuhan langsung dengan dot trim bibir speaker, itu pasti akan getar si dot trimnya. Nah,
peredam yang kita pakai, ini mereknya tuh Jero. DJ Jero lebih tepatnya. Dan kita hanya dikasih maksimal 6 lembar untuk kedua pintu. Jadi itu pinter-pinternya tim kita untuk memaksimalkan peredam di pintu ya. Nah, terus dikasih lagi peredam yang bahannya busa dari DJ juga, itu 3 lembar buat 2 pintu. Nah, itu sebenarnya kita nggak harus buat di 2 pintu depan ya. Jadi kita bisa pasang mungkin di door trim, tapi itu nanti balik lagi ke keputusan tim kita. Mereka yang berhak untuk menentukan mau pasangnya di mana. Tapi kalau saya lihat ini tidak full juga. Harusnya satu pintu begini pemakaian peredam aluminium batilnya itu bisa 5 lembar. Tapi ini saya nggak tahu, saya belum nanya si Bos Doni tadi berapa lembar. Terus pemasangan DSP juga sudah terpasang. Aki sudah kita ganti baru juga. Jadi progresnya kalau saya lihat udah 80% ya. Nah, ini sekarang ada Momo sedang pasang peredam busa yang tadi saya bilang. Peredam DJ Jero busa. Mas Mo, ini udah berapa persen Mas Mo? 80 lah kok. Kurang lebih 80% ya. Ini kan batas waktu kita sampai jam 8 malam. Harusnya bisa lebih cepat ya selesainya ya. Bisa. Mungkin nanti Selesai juga sih, Kak. sisa waktu itu nanti kita buat menyalakan semua perangkat audio supaya kita mau tahu hasilnya itu normal apa enggak. Sekalian buat break in. Jadi biar nyala terus. Jadi besok jam 9 pagi kita tinggal setting. Nah, ini boxnya juga udah jadi. Ternyata tim kita memutuskan memakai box tipe port. Port itu dia ada lubang udara ya. Nah, di sini ada lubang udara yang panjangnya itu juga sudah diperhitungkan. Ini subwoofer 8 in dari Hertz. Saya lihat juga rata-rata semua boxnya itu port. Mungkin alasannya karena subwoofer ukuran 8 in, kalau kita pakai seal, takutnya low frekuensinya itu menjadi kurang. Ayo kita ke sini yuk. Di sini sedang ada pemasangan bangku jok baut. Ini tandanya hampir selesai untuk pemasangan DSP dan ampli-nya. Kabel buat subwoofer ke belakang juga sudah. Jadi ini saya rasa memang sudah 80% hampir selesai. Jadi mungkin 10%-nya buat setting besok ya. Nah, kita update terus. Jangan kemana-mana, tetap di video kita. Kira-kira Om, dilihat dari brand sponsor nih, budgetnya berapa kira-kira Om? Support dia ke kita untuk produk gitu misalnya. Nilai produk kalau untuk produk doang ya, produk doang sekitar 40 jutaan. Tapi kalau misalnya beli di toko sama pemasangan, kita nggak usah bilang harga tuner inilah ya. Toko-toko biasa sekitar 60-an sampai 70 juta. Tapi kalau di tuner ini biasanya mereka biaya tuning satu mobil tuh 10 juta. Tuh, ya kita tambahin aja. Ya kan? Yang di sini tunernya mahal-mahal semua. Udah mahal mau kita bayar antri pula. Itu bedanya. Hari ini kita bisa siksa mereka datang sini tuning mobil kalian. Tunggu apa lagi? Coach Steven ngeselin banget, katanya gua nyalain nih biar yang lain kencing di celana nih. Ngeliat dia udah selesai katanya. Parah. Gila, ini sewornya benar-benar kacau nih hari ini nih. Ini kompetisi antara teman dan sahabat, tapi nggak ngurangin adrenalinnya nih. Keren. Tanpa subwoofer aja bagus sih. Tuh, tanpa subwoofer aja bagus. Gimana pakai subwoofer? Padahal memang belum jadi aja loh. Segala ngomong subwoofer nggak pas pakai. Dasar sales. Gimana? Yang lain sih udah nggak usah bikin sub dah, tanpa sub udah bagus.
Idi. Ngeri. Ko Apung, mana Ko Apung nih? Katanya tanpa sub udah bagus suaranya. Woi, Kode udah minta USB, artinya sebentar lagi mau nyala nih kok ya. Kode nggak mau kalah. Kode nggak mau kalah. Apakah dinyalakan? Sub udah jadi. Nih, ayo teman-teman media nih. Sub udah jadi versinya Kode nih. Nih, bismillah, semua nyala pada waktunya, ya kan? Berarti pengerjaan total 5 jam. 5 jam saja, gokil. Ayo teman-teman media, ini dia mobil pertama yang bunyi dengan sub. Ini lagu anak selatan, South Jakarta. Senopati mana suaranya? Gila ini, Kode emang ada. Jangan ada yang mati kamera, nyalain kamera, rekam. Tapi naik ya. Udah ya. Oke, ini dengan sub udah bunyi. Pasti pertama membuat. Ini adalah ada satu dancer ya. Kalau komen tadi ada orang cetek sedang kita sedang dengan segelas wine mempersatukan kita di kolam cetek. Bukan lagi, bukan cetek. Kelompok mana kelompok? Masih dulu. Ini, itu karena sama juga nih. Ini sudah luar biasa. Akhirnya kita bisa menjadi satu-satunya kontestan yang bisa menyelesaikan sistem audio sampai bunyi dan kerapian kabelnya sampai rapi kurang lebih 5 jam. Kita jadi menjadi satu-satunya kontestan yang sistemnya audionya itu bunyi duluan. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap dukung kami sampai besok. Iya, hari ini tanggal 19 jam 1, ini tandanya hari kedua Endurance Battle. Nah, hari kedua ini tidak begitu menegangkan seperti hari pertama. Nah, di samping saya sekarang ada Mas Ibnu, Kepala iCAN Indonesia. Halo, saya Ibnu. Ini sobat saya ini udah lama nih. Iya. Bro Candy. Iya. Mas, aku mau nanya soal iCAN. iCAN itu apa, Mas? Ya, iCAN ini asosiasi atau playground car audio yang buatan Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu kan ada 6-7 asosiasi. Nah, CAN ini eksis dari 2016 dan dibuat oleh Mr. Wahyu Tanuwijaya. Jadi memang benar-benar made in Indonesia, yang buat juga orang Indonesia. Oke. Nah, CAN ini hadir saat ini sudah bikin banyak pertandingan di Indonesia maupun di Asia. Kebetulan kan kita sekarang trennya banyak ya, nggak melulu kontes. Kita sering ketemu di kontes nih, dari Duta Audio Works sering ikutan tanding juga, terus juga banyak interaksi yang kita lewat sosial media. Jadi saya pikir CAN-nya juga harus luas untuk bisa ketemu dengan ya YouTuber juga, konten kreator. Akhirnya ya bisa bikin endurance battle yang melibatkan CAN gitu loh. Keren loh. Ini kontes, event kontes seperti ini benar-benar pertama kali. Mungkin kemarin ada ya di China ya? Iya, di China ada. Berarti di luar negeri ini ada ya. Ini yang kedua ya? Ini yang kedua. Kan berharap hype-nya ini, hype event ini kan mau selalu ada. Jadi dimanapun event yang hype-nya tinggi, eventnya bagus, mudah-mudahan kan selalu di waktu yang tepat. Jadi regulasi di acara kompetisi ini kita memakai regulasi dari iCAN. Betul. Dimana si iCAN itu
salah satu asosiasi car audio di Indonesia. Betul. Mungkin pertama ya, Jadi satu-satunya asosiasi car audio di Indonesia ya. asosiasi di Indonesia yang buatan. Yang memang murni buatan Indonesia. Betul. Benar ya? Dan sudah Go Asia ya. Wih, mantap. Terus Mas, ini Ya. mobil pada lagi ngapain nih Mas? Ini kan ada di sini kalau teman-teman lihat ada 4 mobil ya. Kalau Candy lihat ada 4 mobil Innova. Loh, mobilnya bukannya 6? 2 ini tadinya di sini. Oke, 2 tadi di sini. Iya. Karena hari ini hari kedua sudah mau ada penjurian. Jadi kami pindah ke sebelah sana. Nah, ini posisinya nggak datar ya. Oh, Tidak oke. datar ya permukaannya ya. Oke. Jadi ini agak turun. Oh iya, benar. Ya, agak turun. Jadi kami ingin semua mobil kondisinya permukaannya rata, Oh, karena itu berpengaruh ke penjurian ya? berpengaruh ke penjurian. Gitu loh. Kami Berpengaruh ingin ke staging imaging. semuanya fair, dapat Tempat yang rata. yang Sama. rata, sama semuanya. Memang ini dari awal semuanya itu dikasih semuanya yang sama. Betul. Tidak ada yang beda. Tidak ada yang beda. Mobil sama, sistem audionya sama, pengerjaannya waktunya juga sama. Nanti kan jam 2 kita penjurian. Ya. Jurinya siapa, Mas? Jurinya untuk Ken ini Ricky Sutanto yang sudah sertifikasi judge ya. Dan memang beliau ini juga sudah sertifikasi judge untuk internasional. Nah, dari Ken itu akan dilakukan penjurian screening. Jadi semua peserta installer sudah harus naik ke atas. Ketika mobil ready, nanti juri akan turun, akan menjuri. Jadi Nanti juri itu sama sekali nggak boleh tahu ini mobil bikinan siapa? bikinan siapa. Betul. Keren. Nah, terus regulasinya yang dipakai kali ini tuh bener-bener regulasi 100% ICANN. Jadi nggak ada yang dimodif ya? Nggak ada dimodif, jadi karena ini sistemnya ada sistem OEM, jadi di Ken kan ada aturan atau regulasi kelas OEM. Itu masuk di prosumer OEM. Nah, nanti soal ataupun regulasi yang dipakai adalah kelas prosumer. Oke. Gitu. Nah, oke. Salah satu juri nanti yang kita tahu itu ketua MPR kita, Pak Bamsud ya, Pak Bamsud. Bambang Susatyo. Nah, itu kriteria penilaiannya itu gimana, Mas? Jadi hasil tim kami diskusi dengan beliau, Pak Bamsud akan menyiapkan satu software track yang memang saya sudah announcement ke seluruh peserta bahwasanya software itu, track itu dirahasiakan. Mas Ibnu juga nggak tahu? Saya paling nggak dapat bocoran lah ya, kisi-kisi ya. Apa, Mas? Tapi saat ini peserta bilang jangan di announcement ya. Kami Oh. nggak announcement. Nah, yang pasti Pak Bamsud akan menilai sesuai dengan ya dia suka. Namanya kita siapkan trofi Bamsud Choice. Oke. Jadi memang benar-benar pilihan dia. Dia mau mendengar volume berapa, dia Bebas. mau mendengar Terserah dia. Iya, posisi duduknya seperti apa, terserah dia. Waktu buat penjuriannya bebas, terserah Sama, dia juga. Terserah dia. Nah, dan hanya menggunakan satu track. Satu lagu track aja ya. aja. Dengan juri yang ICANN tadi, dia bebarengan apa enggak waktunya? Jadi kami usahakan untuk penjurian kan bisa berjalan dulu. Nanti kalau misalnya memang Pak Bamsud sudah ready, Pak Bamsud akan menjuri. Teman-teman peserta bisa memperkenalkan sistem yang sudah mereka bangun. Oh, kalau ini boleh. Ini boleh. Pak Bamsud bisa tahu Bisa ini mobil tahu. siapa yang. Iya. Oke. Gitu. Oke. Saya rasa jelas semuanya. Makasih buat Mas Ibnu yang udah Thank you. bikin acara keren Candy. seperti ini. Semoga acara ini selalu ada di Indonesia dan ICANN itu selalu hadir di semua kompetisi di Indonesia. Pokoknya buat teman-teman ya yang pengen pasang audio, datang ke Dutan. Thank you Mas Ibnu. Di belakang ini ada 2 mobil yang tadi hilang dari arena penjurian. Tadi alasannya si Mas Ibnu karena lokasi yang 2 mobil tadi itu tempatnya tidak rata. Nah, saya mau jelasin sedikit soal tempat rata. Jadi kalau pas penjurian, biasanya kalau pas kita kontes di event-event apapun, kita pada saat masuk ke tempat penjurian, kita itu selalu memarkir mobil serata mungkin. Jadi kita masuk mobil,
Ya kita turun, kita lihat lagi apakah mobil kita itu udah lurus. Dan kita lihat juga permukaan lantainya apakah rata atau tidak rata. Nah, itu menentukan nilai-nilai penjurian. Mungkin banyak yang nggak tahu. Karena kalau mobil dalam posisi tidak rata, itu akan ada kesan stagingnya itu tidak rata. Makanya sangat penting ketika kita parkir mobil, cari permukaan yang benar-benar rata. Mungkin bukan cuma kita aja yang tahu, itu semua kontestan yang ikut kontes itu rata-rata sudah tahu semua. Ini ada mobilnya tim Duta yang nomor 2 dan tim Cas nomor 1, parkirnya beda sendiri. Jadi nanti penjurian si jurinya akan datang ke sini. Ini mobil dari pagi sampai sekarang, ini masih nyala loh. Ini fungsinya supaya buat break in. Jadi audionya kita nyalain terus, kita setting supaya suaranya tidak akan berubah lagi nanti ketika penjurian. Nih, gue mau kasih lihat ya. Ini Kojeki. Ini promotornya aja, nggak boleh stay di bawah. Semua peserta, semua orang itu harus di atas semua. Iya, betul. Jadi benar-benar yang di bawah itu dibersihin hanya untuk jurinya saja. Nah, Wih, ini satu-satunya peraturan yang seperti kontes audio seperti ini. Fair Keren play. banget. Fair play. Jadi jurinya itu sama sekali nggak tahu mobil ini tuningannya siapa. semoga berlaku buat kompetisi yang lain-lain juga nanti ya. Thank you Kojeki. Jadi kita bikin standar. Eventnya keren banget. Ish. Thank you dong. Kapan lagi? Duta mau ikut. Udah support gua. Rame banget ya rombongannya Pak Bamsud. Beliau juga yang punya bengkel Blackstone Garage. Sekarang Pak Bamsud sedang mau masuk ke mobil yang kita kerjakan. Nah, nanti si Kodoni yang menjelaskan ke Pak Bamsud tentang sistem yang sudah kita pasang. Ayo kita lihat yuk. Wah, ramai banget ya. Kameramennya banyak banget. Siapa? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya saya mengalami kesulitan untuk menentukan siapa pemenangnya, kalau berapa bagus. Setelahnya pun sulit kita untuk menjagokan siapa yang bakal lebih dari yang lainnya. Karena rata memiliki kemampuan yang sama dengan ini mereknya sama kan? Sama semuanya. Warna merek, baik speaker maupun speaker subwoofernya. Kepada kawan-kawan yang lainnya, bukan karena jelek, tapi saya harus memilih satu. Tapi dari pendengaran saya yang tentu saya subjektif ya, nomor 3. Tapi bukan berarti yang lain jelek, yang lain juga bagus. Nomor mobilnya 3. Nomor mobil 3. Nomor mobil 3.
Nah, akhirnya sampai ke ujung video ini, kita legawa, kita ikhlas karena tim Duta sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, namanya kontes itu pasti ada menang dan kalah. Terima kasih buat ya kalian yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai sekarang. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.